Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel LifeTech. Di video kali ini saya akan membahas tentang IDE yang bisa kita pakai selain IDE bawaan dari Arduino. Kita juga bisa menggunakan IDE lain seperti Visual Studio Code ini ya teman-teman ya. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana cara dan apa saja kelebihannya ya dibandingkan Arduino IDE yang sering kita pakai. Nah, untuk bisa menggunakan Visual Studio Code ini teman-teman harus download dulu ya, baik Arduino IDE yang aslinya ataupun yang Visual Studio Code ini. Nah, ini sudah ada websitenya teman-teman, silakan teman-teman kunjungi link ini, mungkin akan saya taruh di kolom deskripsi nanti. Ini juga untuk Arduino IDE-nya, nanti teman-teman download terus install di komputer atau laptop teman-teman masing-masing dua software ini. Oke. Nah, setelah teman-teman install, teman-teman buka, saya sendiri sudah ini ya install ya, karena saya sudah sering pakai sini Visual Studio Code nih. Oke, seperti ini tampilannya teman-teman. Untuk langkah-langkah menginstalnya seperti biasa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman download dulu, ini tekan untuk yang Windows, untuk yang Mac ataupun yang lainnya teman-teman pilih sesuai dengan ininya, bitnya. Kalau 64 bit ya silakan tekan salah satu di sini. Nah, teman-teman ekstrak saja filenya dan pilih yang installernya. Nanti teman-teman install, next saja. Kemudian baru teman-teman bisa buka. Oke. Saya sendiri pakai Windows 10 ya teman-teman. Nah, kalau mau mencarinya di bagian bawah. Jadi di bagian sini teman-teman ketik saja. Oke, visual langsung keluar nih. Teman-teman klik kanan, kemudian atau ke sebelah sini juga bisa kalau teman-teman klik yang ini ya. Di sebelah sininya teman-teman pilih yang pin to taskbar. Ini karena saya sudah pin, dia tulisannya unpin ya teman-teman ya. Kalau belum kan gini dia, pin to start. Terserah teman-teman mau pin ke start atau di taskbar. Taskbar itu yang di bawah ini ya teman-teman ya. Ini taskbar saya isinya aplikasi-aplikasi yang biasanya sering saya pakai. Oke. Nah, kalau sudah dibuka, teman-teman bisa ke bagian extension ini ya teman-teman ya, klik. Oke. Kita cari yang Arduino tulisannya. Oke, Arduino. Nah, yang ini ya teman-teman ya, klik saja. Nih, yang punya Microsoft. Ini sudah banyak yang download ya teman-teman. Nah, karena saya sudah install, tulisannya ya uninstall ya. Kalau teman-teman belum install ya tulisannya install, nanti klik saja install, dia akan menginstal secara otomatis. Oke, kita klik yang bagian sini. Ini file kita nanti ada di sini. Oke, kemudian teman-teman ke file, ini kan masih belum ada ya, no folder, open. Berarti kita ke file, kemudian open folder. Nah, di open folder nih teman-teman buka folder tempat teman-teman membuat project. Kita buat baru aja ya teman-teman ya. Nah, saya mau coba di desktop. Ya, saya buat folder baru dulu di sini. Saya akan mencontohkan membuat project sederhana ya, mungkin menampilkan teks di serial monitor, atau mungkin saya contohkan membuat timer aja ya, timer. Nih. Saya akan contohkan membuat timer di sini. Oke, tapi kita akan coba dulu menggunakan serial monitornya seperti apa. Oke, sebelum ke timer. Oke, kita open. Jadi setelah kita buat folder baru, kita open, select folder nih. Nah, dia akan membuatkan tempat editing kita secara otomatis ya. Jadi ini sudah ada nih folder timer. Oke, cuman belum ada isi apa-apa di dalamnya. Ini close aja nih, gak apa-apa. Nah, di timer untuk membuat file baru yang ada lambang plus ini, new file, tekan, tulis namanya. Sesuaikan dengan nama foldernya ya teman-teman ya. Timer.ino. Nah, kalau Arduino kan extension belakangnya kan .ino ya, di .ino. Nah, dia akan kosong seperti ini teman-teman. Tidak seperti yang Arduino IDE, dia kan otomatis akan sudah ada dua buah function yang dia buka ya teman-teman ya. Yang disediakan maksud saya. Nah, seperti ini kan teman-teman. Nih, sudah ada dua function yang wajib di sini. Yang tidak boleh tidak ada di dalamnya. Nah, kalau yang di sini dia tidak ada, jadi kita murni coding dari awal ya teman-teman. Nah,
Sebelum kita mulai coding, saya mau jelaskan dulu beberapa tata letak yang ada di sini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di atas nih, nah ini adalah untuk mengupload. Oke, ini untuk mengupload. Atau teman-teman bisa tekan Ctrl Alt U, maka dia akan upload. Kemudian ini untuk compile, ya ada di atas ini untuk compile. Kemudian di bawah sini untuk serial monitor dan port dan lain-lain. Oke. Nah, kita harus colokkan dulu Arduino-nya ya teman-teman ya. Di sini saya contohkan pakai Arduino Uno. Kita colokkan dulu Arduino Uno-nya. Oke. Nah, ini dia terbacanya Wemos D1 R1. Teman-teman ubah aja, klik di sini. Setelah itu kita ubah di sini pakai Uno. Uno ada di atas. Ya, ini Arduino Uno. Oke. Nah, setelah itu close aja ini, nggak apa-apa. Di close. Ini juga di close. Kemudian di bagian COM-nya ini, teman-teman klik yang di bawah ini ya, COM. Nah, pilih COM yang sesuai yang punya teman-teman. Punya saya COM 7. Oke. Klik saja COM 7-nya. Kemudian ini select programmer nggak perlu. Dia otomatis yang ini. Oke, nah ini untuk serial monitor ya teman-teman ya. Untuk mengatur baud rate juga bisa di sini. Untuk baud rate-nya yang ini ya teman-teman ya. Tekan yang bawah ini yang keluar angka nih. Pilih yang 9600 yang biasa saya pakai. Atau kalau teman-teman mau pakai yang lain juga boleh, terserah. Ini baud rate-nya supaya serial monitornya cocok ya nanti ya teman-teman. Kita klik. Oke. Nah, kita coba dulu ya buat sebuah program. Kita buat function ini dulu, setup. Di dalam setup kita tulis serial.begin 9600. Nah, lihat teman-teman. Jadi ini kan terbacanya error nih ya, teman-teman ya. Teman-teman tenang aja. Nanti setelah di-compile dia akan otomatis bersih di sini. Seperti maksud saya errornya hilang nanti. Oke. Nah, teman-teman lihat di sini warnanya lebih bagus ya teman-teman ya. Oke, kalau tulisannya terlalu kecil, teman-teman tekan Ctrl plus. Nih, dia akan besar. Semakin besar. Oke. Ctrl plus. Oke. Nah, kita lanjutkan dulu nih ya. Nanti kita akan lihat beberapa hal. Kita langsung lompat ke void loop aja. Void loop. Oke. Di bagian void loop kita akan coba printkan ya teman-teman ya. Serial dot print line apa yang mau kita print di sini misalnya live tag. Nih. Live tag. Kemudian kita delay setiap 1 detik atau 1000 milisecond. Ya, kita coba compile nih teman-teman. Nih. Atau kita bisa tekan Ctrl plus Alt plus R. Oke. Atau langsung aja tekan sini boleh. Oke. Oke. Dan ya teman-teman ya. Nih. Nah, teman-teman lihat di sini. Saya kecilkan sedikit tulisannya. Nih, hilangnya teman-teman ya yang error tadi ya. Sudah hilang. Jadi dia sudah otomatis mengenal sintaks yang kita tuliskan. Oke. Nah, untuk serial monitornya ini kan di bawah kan ada kayak kalau di Arduino IDE kita kan biasanya di sini ya di bawah ini ya. Ini juga sama di bawah. Tapi kita bisa buat dia ke samping teman-teman. Caranya klik kanan, move panel right. Mau kanan atau kiri terserah teman-teman. Saya sih lebih suka di kanan ya, right. Nih dia pindah ke sebelah kanan. Jadi nanti di sebelah sini serial monitor, di sebelah sini coding kita. Nah, yang bagian filenya teman-teman bisa close dengan cara tekan Ctrl B maksud saya. Nih, Ctrl B. Oke, dia hilang. Kita hilangin aja nggak apa-apa. Karena kita jarang buka itu ya. Nah, di bagian codingnya, karena sudah kita compile, coba kita upload ya teman-teman ya. Ini saya tekan upload. Oke, berhasil teman-teman. Ini keluar ya teman-teman ya. Yang kita print ini, yang di serial ini, yang baris yang ini ya. Nah, teman-teman di sini di atas ini ada beberapa kegunaan yang tanda lock ini untuk membuat dia tidak auto scroll gitu. Nah, lihat kita harus scroll ya teman-teman ya baru bisa ngikut ya.
Tapi kalau kita buka ini kuncinya, kita klik sekali, tuh terbuka, maka dia akan scroll otomatis di bawah. Kalau teman-teman biasa pakai serial monitor tuh ada di bagian serial monitor dicentang di bagian bawahnya ya. Kita lanjut yang di sebelah sini, ini nggak usah dipilih yang lain-lain, pilih serial monitor aja ya teman-teman ya. Kemudian ini yang bagian X ini untuk membersihkan serial monitor kalau sudah terlalu penuh. Nih, tekan aja dia langsung hilang. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya teman-teman, seperti yang saya bilang, kita mau coba membuat timer. Kita lihat ya bedanya dengan coding di Arduino IDE sebelumnya ya teman-teman ya. Ini lebih elegan sih menurut saya teman-teman. Saya beberapa waktu yang lalu juga sudah sering pakai ini sebelumnya ya. Ini baru ada waktu untuk membahas hasil dari pengalaman saya pakai. Oke, saya bagikan ke teman-teman supaya teman-teman bisa dapat suasana baru juga lah ya teman-teman. Nah, sekarang ada hal-hal menarik yang bisa teman-teman tambahkan di extension. Kalau saya sendiri saya pakai Prettier ya teman-teman ya, supaya dia auto format di sini. Perhatikan teman-teman, kalau formatnya saya buat jelek misalnya ya, ini maksudnya indentasinya saya buat tidak beraturan misalnya seperti ini. Nih, kalau saya tekan save atau Ctrl S, tuh, dia akan rapi lagi gitu. Otomatis. Teman-teman bisa cari di sini tulis Prettier, oke? Prettier nih Prettier yang bagian yang ini ya teman-teman ya. Saya sudah install sih yang ini. Tuh, tulisannya uninstall. Teman-teman coba install aja, nanti dia bisa berfungsi seperti yang saya tunjukkan sebelumnya. Oke. Nah, lanjut teman-teman. Kita coba buat timer ya teman-teman ya. Kita coba buat timer. Untuk membuat timer, teman-teman saya perlu variabel untuk menyimpan nilai menitnya. Saya kasih nama menit aja ya teman-teman. Oke. Nah, kita kasih nilai awal misalnya 2. Oke. Kemudian integer detik. Oke. Jadi timer yang mau kita buat hanya menit dan detik aja ya yang ditampilkan. Kalau mau yang jam teman-teman silakan tambahkan sendiri. Harusnya bisa ya sambil latihan ya teman-teman ya. Untuk detiknya kita buat 0 dulu. Oke. Kemudian di bagian setupnya kita tampilkan di serial monitor nanti. Jadi kita mungkin akan buat sebuah fungsi nanti ya teman-teman ya, tampil. Nih. Jadi kita buat sebuah function di sini. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Ini masih error karena kita belum buat functionnya. Void tampil. Nih. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama bergabung di channel LifeTech, teman-teman mungkin bingung ya. Saya menjelaskan mungkin agak cepat di video kali ini karena konsep-konsep yang saya tuliskan ini, baris-baris yang saya tuliskan ini sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi teman-teman silakan cek ya di channel LifeTech di playlistnya. Oke, di bagian function tampil ini kita akan panggil perintah serial. Nah, teman-teman lihat, ketika saya tulis ser aja di sini, langsung merekomendasikan beberapa baris yang bisa ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lupa sintaks atau cara menuliskan sebuah perintah dan lain-lainnya yang sudah tertanam di Arduino atau di library, kita tidak perlu khawatir ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu ingat 100% gitu. Misalnya saya tulis ser aja, dia tulis nih serial. Kita tinggal pilih aja mau yang mana gitu, atau tekan tab saja, dia otomatis tuh serial dot. Nah, dia bisa panggil function apa aja nih. Tuh ada available, ada baud, ada begin dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang mau kita pakai kan di sini print ya teman-teman ya. Nah, kalau kita ingat ya tulis aja, kalau lupa ya silakan cari di sini. Kalau di Arduino IDE kita kan nggak ada di sini. Ini tidak ada. Ya. Nah, kalau di Visual Studio Code atau biasa disebut VS Code itu ada. Itu namanya IntelliSense ya teman-teman ya. Nah, jadi dia ada rekomendasi function yang bisa kita pakai. Jadi kita tidak mungkin salah ya teman-teman. Nah, yang mau kita pakai di sini print. Oke. Jadi ketika function tampil ini dipanggil, dia akan ngeprintkan sesuatu di serial monitor. Oke. Void tampil serial.print, apa yang mau kita print,
Pertama kita mau printkan menitnya ya teman-teman ya, di baris di bagian yang depan kita printkan menit seperti ini. Kemudian di bagian berikutnya kita print, nah kita print habis menit biasanya apa, titik 2 ya teman-teman ya, nih titik 2. Kemudian serial dot print, baru kita pakai print line karena mau ini sudah baris yang terakhirnya, bagian terakhirnya detik. Kita tulis detik, salah, detik, kemudian delay setiap 1000 milisecond, atau delaynya kita lakukan di bagian ininya aja, di bagian loopnya aja nanti, di bagian yang memanggil function ini. Oke teman-teman, kita save dulu. Nah dia rapi sendiri ya teman-teman, lihat nih, dia rapi sendiri. Oke, kita coba upload dulu nih. Kita coba upload dulu. Oke, selesai. Ini kita hapus. Nah, ini masih coding yang sebelumnya ini belum kita hapus. Ini kita hapus dulu nih. Nah, sudah tidak dipakai. Kita upload ulang. Oke, ini keluar ya teman-teman ya. Nih, 2.0. Ini artinya menitnya 2, detiknya 0. Seperti yang kita setup di awal nih. Cuma kan timer kita maunya dia countdown ya teman-teman ya. Kalau kita set up timer kan biasanya hitung mundur. Oke, jadi detiknya akan berkurang terus, dan begitu juga menitnya. Sampai dia 0 baru kita printkan sesuatu di serial monitornya waktu habis misalnya. Oke. Nah, berarti di bagian void loopnya kita akan perintahkan detiknya berkurang. Berarti detik minus seperti ini. Kemudian kita pakai if di sini. If seperti biasa ya teman-teman ya. Jadi untuk sintaksnya tidak ada perubahan sama sekali dibandingkan di IDE yang lama yang ini. Tidak ada perubahan sama sekali, masih sama. Hanya tampilannya saja lebih menarik sekarang ya teman-teman. Warnanya lebih kaya dan lebih enak dipandang aja. Nah ini detiknya kita buat berkurang terus. Kemudian kita harus kasih batasan. Kalau detiknya kurang dari 0, maka kita perintahkan detiknya menjadi 59 ya teman-teman. Nih, jadi detiknya nanti ketika udah turun sampai 0, dia balik ke 59 gitu. Oke. Nah, untuk menitnya, jadi setiap detiknya berkurang menjadi 59, oke, berarti kan menitnya berkurang 1 ya. Kalau dia detiknya dari 0 menjadi 59, berarti menitnya berkurang 1 menit. Berarti kita harus buat menit minus di sini. Nah, jadi setiap detiknya jatuh ke 59, maka menitnya otomatis berkurang 1. Gitu. Nah, tapi ini bahaya teman-teman ya, karena kalau menitnya sudah 0, nanti dia tetap berkurang juga. Oke. Jadi kita harus kasih batasan lagi di sini. Berarti kita harus kasih if. Nah, perhatikan teman-teman, ini kan if menit dia hanya boleh berkurang kalau menitnya masih lebih besar dari 0. Jadi kalau menitnya udah 0, dia nggak boleh berkurang lagi gitu. Nah, baru ini kita taruh ke bagian sini. Nah, kalau biasanya di Arduino IDE ini kan kita harus, kalau ada satu baris yang mau kita naikkan, kita harus cut atau copy, baru kita pindahkan ke atas gini ya teman-teman ya. Kalau yang ini nggak perlu, teman-teman bisa tekan di sini terus ALT aja ya teman-teman ya, ALT terus arahkan panahnya mau ke atas atau ke bawah. Ini kan kita mau ke atas nih, tinggal ALT dan panah atas. Nah, dia langsung naik otomatis. Oke, kemudian tinggal save aja, dia rapi sendiri. Oke, nah saya jelaskan sedikit teman-teman. Jadi di void loopnya detiknya akan berkurang terus menerus. Kemudian kalau detiknya udah kurang dari 0, jadi hasilnya udah minus, maka dia sebenarnya baliknya ke 59, detiknya balik ke 59 kan gitu ya detiknya. Sifat dari kerja dari detik kan gitu, kalau udah 0 balik lagi ke 59. Nah, kemudian setiap dia balik ke 59 berarti menitnya harus berkurang 1 ya teman-teman ya. Nah, kasih aja menit minus. Oke, nah itu ada syarat menitnya untuk berkurang. Syaratnya kalau menitnya masih di atas 0. Kalau menitnya udah 0 ya nggak boleh berkurang lagi. Artinya dia udah menitnya udah 0, nggak boleh ke minus. Jadi aneh jadinya, bukan jadi timer lagi ya. Jadi aneh. Nah, hal ini dilakukan setiap 1 detik. Berarti kita harus delay ya di sini teman-teman.
kita harus delay setiap 1 detik atau 1000 milisecond gitu. Oke. Kita coba tes upload dulu. Nanti yang fungsi tampil ini akan kita rapikan sedikit ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Ya, selesai. Ini saya rapikan. Oh, ini kita belum panggil function tampilnya ya, jadi nggak nampil ya. Tampil bagian sini, baru kita upload ulang. Uploading. Selesai, kita rapikan lagi. Dia berkurang ya teman-teman, lihat tuh. Berkurang. Oke, cuman kalau teman-teman perhatikan di sini, biasa kan kalau kita buat timer di depannya ada 0 gitu ya. Kalau dia masih di bawah 10 nilainya atau masih 1 digit, biasa di depannya ada kasih 0 gitu. Nah, gimana caranya kita bisa kasih 0 di depan angka yang waktu yang 1 digit ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita rapikan di bagian function tampilnya. Oke. Ini cara yang biasa ya. Saya ajarkan teman-teman cara yang lebih bagus. Nah, hapus aja dulu. Oke. Teman-teman tulis serial dot apa yang mau kita print. Kita mau print menitnya dulu kan teman-teman kan. Cuman menitnya ada syarat. Nah, syaratnya kalau menitnya masih di bawah 2 digit atau masih 1 digit, maka di depannya dikasih 0. Nah, bagaimana caranya? Itu agak susah kalau kita mau masukkan if di sini, gitu kan susah ya. Bisa sih, cuman agak aneh nanti. Nah, caranya kita pakai ternary ya teman-teman ya. Jadi sintaks ternary bagaimana? Kita tuliskan kondisi, kita buka kurung tutup kurung dulu. Tuliskan kondisinya. Kondisinya adalah jika menit kurang dari 10 atau masih 1 digit, maka apa yang mau kita lakukan? Kasih tanda tanya. Nah, tanda tanya ini artinya apa? Statement kalau ini benar menitnya kurang dari 10. Maka apa yang mau kita lakukan? Maka kita lakukan print 0 di depannya gitu. Kemudian titik 2. Kalau salah, kalau tidak terpenuhi si menit kurang dari 10-nya ini, maka kita tulis petik-petik aja, nggak usah print apa-apa artinya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian baru kita taruh menitnya di depannya, plus menit. Cuman karena ini di depannya string, nih, dan ini menit nilainya integer, nih, maka kita harus bungkus dia dalam string ya teman-teman ya. Nah, ini sedikit pengetahuan lagi ya. Sebenarnya saya sudah pernah jelaskan sih. Kalau teman perhatikan video-video yang saya sudah pernah jelaskan, sebenarnya udah ada ini. Serial.println menit, jika menit kurang dari 10 maka print 0, kalau tidak maka printnya kosong. Kemudian di depannya ada menit. Setelah menit baru titik 2 ya teman-teman ya. Berarti di sini kita plus lagi titik 2, baru kita plus lagi. Plus itu artinya menggabungkan ya sini ya. Istilahnya itu concatenate. Kita pluskan detiknya juga sama. Kita buka kurung tutup kurung, di dalamnya kita tulis jika detik kurang dari 10, maka apa yang mau kita lakukan? Tanda tanya kan. Tanda tanya dulu, baru kita tuliskan perintah yang mau kita lakukan. Maka printkan 0 sama. Kalau tidak titik 2 ya. Kalau tidak ya nggak usah print apa-apa, titik 2 aja. Maksudnya petik aja. Baru kita tutup kurung, titik koma, save. Ini. Error hilang. Nah, ini teman-teman lihat. Ini kan agak panjang sampai ke ujung sini ya. Nah, kalau di Arduino IDE yang sebelumnya kan kita harus enter, nggak bisa di-enter sih. Kita harus tarik ininya ya, teman-teman ya. Ini kita punya cara untuk membuat dia wrap ya, teman-teman ya. Kita buat dia turun ke bawah nih. Caranya tekan Alt habis itu Z bersamaan. Maka coding yang udah nggak kelihatan akan otomatis turun ke bawah. Nih, jadi seperti ini teman-teman. Nah, kita sudah atur tampilannya seperti apa. Nanti kita lihat hasilnya ya. Kalau salah, nanti kita ubah lagi. Kita coba upload dulu. Kita upload dulu. Sudah selesai. Kita cek hasilnya. Wah, kenapa seperti ini ya? Ada yang salah di sini, teman-teman?
Oh, kita belum plus ininya ya teman-teman ya, kita belum plus detiknya. Kayak yang ini kan di belakang kita plus menit. Nah, di sini kan kita belum plus detik, jadi detiknya nggak keluar. Oke. String detik. Oke, kita save, upload ulang. Oke, selesai. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah rapi ya. Nah, coba kalau dia, nanti saya percepat videonya ya teman-teman. Ini kan agak lama nih kalau kita tunggu. Oke, ini kita lihat perubahan dari nolnya ya teman-teman ya. Ini kan udah 05, 04, 03, 00. Ya, berhasil. Yang bagian sini ketika dia sudah 0 mau turun lagi, turunnya ke 59. Oke, baru dia menitnya dari yang 01 jadi 00. Berarti kan berkurang 1 ya teman-teman ya. Nah, berarti kita cek lagi setelah dia udah 00 semuanya, apa yang terjadi. Oke, kita lihat teman-teman. Ya, dia turun lagi nih. Harusnya kan ketika dia sudah 00 ini, yang bagian ini sudah 00, dia tidak turun lagi ke 59 ya teman-teman ya. Tapi ini kenapa masih turun? Berarti kita harus membatasi di bagian detik minus-minusnya ini. Oke, dia hanya boleh minus-minus saat menitnya masih di atas 0 atau detiknya lebih besar dari 0. Oke, betul nggak teman-teman? Coba while, kita kasih di sini while, buka kurung, tutup kurung, atau pakai if juga bisa sih. If di sini teman-teman, if nih. Jadi kita atur pengurangannya ini hanya boleh terjadi saat apa gitu kan. Ini kita pakai ALT ke atas. Oke. Nah, ini if menit lebih besar dari 0 atau detiknya yang lebih besar dari 0, berarti masih boleh berkurang. Tapi kalau ini tidak terpenuhi, maka ini detiknya udah nggak boleh berkurang. Coba kita save ya. Nah, di sini saya atur menitnya 0 biar cepat nih. Menitnya 0, detiknya misalnya 5. Oke, kita upload. Ini kita clear dulu yang sebelumnya ya. Oke, sudah teman-teman, kita clear dulu. Kita lihat. Oke, dia sudah tidak berkurang, tapi detiknya masih berjalan terus nih sebenarnya. Ya, dia ngeprint terus kan teman-teman kan. Nah, berarti caranya gini. Ini kita ganti while aja. While, kemudian kurungnya kita jangan tutup di sini. Kita tutup di yang tutup. Oke, ini kita ganti while ya tadi ya. Jadi semua yang di bawah ini akan bekerja, atau pengurangan detiknya sampai dia nampil juga ini akan bekerja hanya kalau kondisi ini terpenuhi. Oke, kalau tidak terpenuhi maka dia akan keluar dari loop ini. Di luar loopnya kita tulis aja sesuatu serial, misalnya .print line kita print apa ya, waktu habis gitu aja lah, waktu habis, tanda seru biar lebih meyakinkan nih ya. Kita upload. Oke, selesai. Kita rapikan dulu nih. Nah, ini teman-teman, dia berkurang. Nah, baru di print waktu habis ya teman-teman ya. Nih, saya lihat teman-teman nih, waktu habis. Jadi di bagian waktu habis ini mungkin teman-teman bisa kasih alarm atau apa gitu ya, dan dikasihkan sebuah push button untuk menghentikan alarmnya gitu. Oke, soalnya banyak sih yang bisa kita buat. Oke, cuman di video kali ini saya tidak fokus ke hal-hal yang lain sih semuanya. Cuma mau fokus di pembahasan yang ini saja teman-teman. Oke. Nah, sama satu lagi teman-teman, mungkin ada yang bertanya,
Bagaimana dengan library? Apakah bisa di-include di sini? Bisa teman-teman. Nih, saya coba ya. Kita mau include apa? Include misalnya kita mau tampilkan ini di LCD misalnya. Berarti liquid. Nah, ini saya belum pernah pakai, makanya dia tidak ada ya tentunya. Harusnya biasanya IntelliSense-nya udah mulai bekerja nih. Liquid crystal underscore I2C dot H. Harusnya kayak gini nih. Oke. Baru kita buat objeknya kan, biasa kan, liquid crystal underscore I2C, I-nya besar, C-nya juga besar ya. Kita kasih nama LCD misalnya, buka kurung, biasanya alamatnya dulu ya, 0x27, misalnya kita pakai yang 20 kali 4, 20 kolom 4 baris misalnya. Nah, dia tidak kenal kan ya nih teman-teman. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir, ini kalau kita compile dia akan hilang ya. Nah, sebelum saya compile, saya begin dulu di sini, lcd.begin. Oke, parameternya kosong, lcd.begin. Nah, di bagian tampil ini bisa teman-teman ganti di sini ya. Bisa kita atur LCD set kursor dan lain-lain ya. Tapi saya tidak tunjukkan kayaknya di video ini, mungkin di video-video berikutnya ya teman-teman. Ini saya tunjukin aja bahwa library juga bisa di-include di sini. Kita compile nih, kita lihat nanti hasilnya. Ini akan hilang nanti. Oke. IntelliSense configuration updated. Oke, done verifying sketch timer.ino. Nah, apa yang dimaksud teman-teman? Ini sudah diupdate. Dia update-nya dari mana? Oke, ini kok errornya bisa hilang. Artinya dia mencari di dalam folder Arduino kita, ada nggak library ini? Oke, makanya itu alasan kenapa kita harus tetap menginstal ini ya, Arduino IDE ini ya teman-teman. Oke, walaupun kita tidak pakai, kita tetap harus install ini. Gitu. Nah, kita akan mungkin untuk kedepannya kita akan coba tetap pakai Visual Studio Code untuk coding, untuk tutorial yang selanjutnya. Oke, bagaimana teman-teman? Kalau ini teman-teman rasa lebih elegan atau lebih keren, silahkan komen pendapat teman-teman di bawah. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, bisa menambah wawasan ya teman-teman ya. Dan silahkan di-share jika ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi. See you in the next video.